Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah Jesus Christ Church. Pada malam hari ini saya ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan sekalian yang berada di seluruh Indonesia, di seluruh luar negeri seperti Timur Leste, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Kanada, Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official dan juga fanpage Facebook Pastor Verona. Shalom semua, malam hari ini kita akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan juga lewat doa-doa yang akan kita naikkan bersama-sama. Kita percaya Tuhan selalu ada di pihak kita. Kita percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan kita percaya pertolongannya, penyertaannya selalu tersedia bagi kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung dalam ibadah ini, sudilah Bapak Ibu Saudara mulai membagikan siaran langsung ini, baik yang ada di YouTube ataupun yang di Facebook. Mari kita mulai sosialisasikan, kita bagikan siaran langsung ini, karena ada doa-doa dan juga ada firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan kita di malam hari ini. Bagikan di grup-grup WhatsApp, bagikan di grup-grup Facebook, grup-grup Telegram, dan di seluruh kanal sosial media kita, sehingga kita pada akhirnya menjadi partner dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati banyak jiwa lewat cara membagikan siaran langsung ini, dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa dipulihkan, mengalami kesembuhan, dan mengalami pemulihan yang seutuhnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan masih ada untuk kami. Kami percaya semua hanya karena kasih dan cinta Tuhan. Kami dikasihi. Kami menjadi anak kesayangan. Kami diberkati. Kami menerima hal-hal terbaik yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Kau berkati kami, Kau urapi kami, siapapun kami yang bergabung, apapun latar belakang kami percaya malam hari ini kami terima mujizat, kami terima pemulihan, kami terima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ibadah kami malam hari ini disertai Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang di YouTube, ataupun jemaat Tuhan yang di Facebook, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Kita anak kesayangannya. Kita dicintai. Hidup saudara dan hidup saya berharga di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bagikan siaran langsung ini agar Bapak Ibu Saudara menjadi mitra dan partner Tuhan dengan cara membagikan siaran langsung ini untuk menyelamatkan hidup orang lain. Agar mereka mendengar kebenaran sukacita, kabar baik, kabar kebenaran, Injil kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Malam hari ini saya kembali ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang memiliki sakit kolesterol, asam urat, bahkan darah rendah, darah tinggi. Izinkan saya berdoa. Apabila teman-teman, Bapak Ibu Saudara mengalami sakit kolesterol, asam urat, darah rendah, darah tinggi, mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Malam hari ini, kesembuhan terjadi atas hidupmu, meskipun saudara dan saya di tempat yang berbeda. Saudara di rumah, saya ada di gereja, di ruang studio untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan bekerja tanpa batas, tanpa terkurang kuasanya. Tapi justru sebaliknya, akan menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari buat Bapak Ibu Saudara yang punya kolesterol, asam urat, darah tinggi, darah rendah, letakkan tangan kanan di dada. Dan juga saya tergerak buat doa yang vertigo. Yang vertigo, letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Izinkan kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, malam hari ini kami berdoa buat siapapun yang mengalami sakit darah rendah, kolesterol, asam urat, sakit-sakit apapun Tuhan, darah tinggi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan kami secara sempurna.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit darah rendah kami disembuhkan, dipulihkan. Dalam nama Yesus, sakit kolesterol kami disembuhkan dan dipulihkan. Darah tinggi kami disembuhkan dan dipulihkan. Asam urat disembuhkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa melalui siaran langsung ibadah ini. Kami dijamah, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terjadi kuasa Tuhan bekerja di rumah kami masing-masing. In Jesus name, jamah, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya juga ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah lambung. Malam hari ini kalau Bapak Ibu Saudara punya pastor, saya punya masalah di bagian lambung. Lambung saya sakit, pastor. Sering akut, sering GERD. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian lambung. Atau pencernaan saya suka nggak lancar, pastor. Saya suka obesitas karena pencernaan saya kurang lancar. Mari letakkan tangan kanan di bagian lambung. Saudara yang sering sakit mah, letakkan tangan kanan di bagian lambung. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan malam hari ini yang di Facebook ataupun di YouTube yang sedang sakit lambungnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan lambung kami. Tidak sakit GERD, tidak sakit lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biar kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan sempurna, menyembuhkan sakit penyakit lambung kami, sehingga lambung kami disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Di malam hari ini saya tergerak untuk berdoa anak-anak kecil. Ada beberapa anak-anak kecil yang sedang mengalami demam, panas, pilek, batuk. Demam, panas, pilek, batuk, anak-anak kecil. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik, orang tua yang menyaksikan siaran langsung ini, Pastor Verona ingin berdoa buat adik-adik sekalian, agar adik-adik semua mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat adik-adik yang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka yang sedang sakit mual, mereka yang sedang batuk, mereka yang sedang panas, sedang flu. Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan mereka kembali anak-anak kami, sehingga anak-anak kami disembuhkan, mengalami kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Anak-anak kami cerdas, anak-anak kami unggul, anak-anak kami berprestasi, anak-anak kami mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja, mujizat-Mu nyata. Anak-anak kami disembuhkan secara sempurna. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, ketika saya berdoa buat anak-anak kecil, saya diingatkan oleh kuasa Roh Kudus untuk berdoa bagi perempuan, wanita, siapapun Anda. Wanita dari usia dini, dari usia kecil, sampai usia dewasa. Wanita apapun. Ini khusus untuk wanita. Siapapun wanita yang menyaksikan siaran langsung ini. Apapun sakit Anda. Apapun sakit wanita-wanita yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Baik dari usia balita, usia bayi, sampai yang paling dewasa, yang sudah berumur. Saya ingin berdoa. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa untuk wanita-wanita. Ketika saya berdoa tadi untuk anak-anak, tiba-tiba saya diingatkan Roh Kudus, doakan wanita-wanita. Apapun usia mereka, doakan. Dan hari ini, wanita-wanita, siap terima kesembuhan ya. Hari ini, malam hari ini saya ingin berdoa buat wanita-wanita Kristus, dimanapun wanita-wanita berada. Tuhan, aku berdoa buat wanita-wanita yang menyaksikan siaran langsung ini, yang beribadah secara langsung ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ya Tuhan jamah, mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, ilmu hitam, pelet, guna-guna, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus.
Mereka yang pakai susuk, pakai santet, lepas dalam nama Yesus. Dan wanita-wanita yang memiliki masalah dalam kelaminnya, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mengalami kerontokan, kebotakan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Wanita-wanita yang mengalami bau badan, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Wanita-wanita yang mengalami flek, yang mengalami menstruasi tidak lancar, pendarahan berlebihan, keputihan yang berlebihan, lepas dalam nama Yesus. Jamah, 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 jamah. Benjolan-benjolan Tuhan jamah, Tuhan cabut sampai ke akarnya. Kista, miom, tumor, kelenjar getah bening, tiroid, penyakit-penyakit benjolan, payudara bermasalah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Sembuhlah, sembuhlah, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Malam hari ini kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan sekarang juga. Dan pada malam hari ini saya kembali ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit vertigo. Sakit vertigo dan juga insomnia. Insomnia dan vertigo dan juga anemia. Saudara yang punya anemia, insomnia dan juga vertigo, izinkan saya berdoa. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan dua-dua yang mengalami insomnia, vertigo dan juga anemia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat siapapun jemaat Tuhan yang mengalami vertigo ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Aku percaya kuasa Tuhan bekerja melalui ibadah malam hari ini. Insomnia dan anemia, darah rendah, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya kepada siapa kami percaya. Kami yakin Tuhan Yesus kami berkuasa menjamah, menyembuhkan, memulihkan kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang sedang merasakan penyakit ini. Tuhan jamah secara sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima kelepasan malam hari ini dari Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Dan saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sedang tergeletak di rumah, ataupun di rumah sakit, ataupun di kontrakan, di kos-kosan, yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit apapun. Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apapun, izinkan saya Pastor Verona mendoakan Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara dijamah dan disembuhkan secara sempurna. Mari buat Bapak Ibu Saudara yang sedang tergeletak di rumah sakit, ataupun di rumah-rumah, ataupun di kontrakan, di kos-kosan, letakkan tangan kanan di dada seperti ini. Izinkan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa buat siapapun yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah kami masing-masing, di kamar, kontrakan, kos-kosan. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan, sehingga sakit penyakit kami sudah disembuhkan secara sempurna. Kami dibangkitkan, tubuh kami sehat, kuat, dan bertenaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lemas, kami tidak sakit-sakitan, kami tidak terbaring lagi ya Tuhan. Hari ini Tuhan angkat penyakit-penyakit kami, Tuhan bebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Malam ini juga kami terima ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima kelepasan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Malam hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saya masih digerakkan oleh Tuhan berdoa bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah ekonomi, keuangan ya Tuhan. Tuhan berkati finansial mereka, ekonomi mereka, keuangan mereka yang memiliki hutang piutang. Tuhan lunasi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan berikan kami kemampuan untuk bertanggung jawab, untuk melunasi segala hutang piutang kami. Kami tidak menghindar dan lari, tapi sebaliknya kami bertanggung jawab melunasinya dalam anugerah
Tuhan. Tuhan buka pintu berkat yang baru untuk kami tidak hutang pinjam lagi. Tapi kami menutupi segala hutang piutang kami. Karena kami anak kesayangannya Tuhan. Tidak akan berhutang-hutang. Dalam nama Yesus, hutang kami dipulihkan Tuhan. Dilunasi Tuhan. Ekonomi kami mengalami pemulihan Tuhan. Bahkan pekerjaan, bisnis, dagang, usaha kami mengalami pemulihan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung baik di channel YouTube Pastor Verona Official ataupun di fanpage Facebook Pastor Verona. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani bersama-sama dengan saya, Bapak Ibu Saudara bisa membagikan siaran langsung ini dengan cara membagikan ibadah langsung ini di grup-grup WhatsApp, di grup-grup Telegram, di grup-grup Facebook. Saudara tinggal bagikan sebanyak mungkin agar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara dan saya pada akhirnya menjadi mitranya Tuhan dalam ladang pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran kabar baik, mendengar firman Tuhan yang hidup. Mari kita berdoa. Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Oleh karena itu pada malam hari ini kami ingin dengar firman-Mu. Urapi kami semua, mampukan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan. Lebih daripada itu, mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di Malaysia, Singapura, Brunei, Cina, Taiwan, Hong Kong, Amerika, Kanada, Eropa, dan Inggris, dan Jerman, dan Prancis. Shalom semua orang-orang Indonesia yang tinggal di negara-negara tetangga dan negara-negara lain. Terima kasih, saya merasa tersanjung dan terhormat. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti live siaran langsung ini, siaran ibadah ini di negara Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita letakkan tangan kanan kita di dada seperti ini. Sama-sama kita akan mengakui ini yang akan kita terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengakui dan akui ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama-sama dengan iman kita berkata, Bapak Ibu Saudara ya, saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus yang dilimpahi kasih Bapa. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku penuh dengan anugerah dan kemenangan. Di dalam Yesus, setiap hari tubuh jiwa rohku penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku sehat dan dilimpahi berkat Bapa di surga. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku diampuni, dibela, dan dilindungi oleh kuasa darahnya. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku dipelihara, disertai, dan diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus, setiap hari hidupku menjadi garam dan terang dunia. Yang sudah setuju sama-sama katakan dengan saya, amin, 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 amin. Pada kesempatan hari ini, malam hari ini firman Tuhan berbicara tentang berlimpah di dalam Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berlimpah di dalam Yesus. Keluarga saya berlimpah di dalam Yesus. Pekerjaan saya berlimpah di dalam Yesus. Bisnis saya berlimpah di dalam Yesus. Rumah tangga saya berlimpah di dalam Yesus. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Injil Lukas pasal kelima ayat 5 sampai dengan ayat ketujuh dikatakan demikian. Simon menjawab kepadanya, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman mereka yang ada di perahu lain agar datang membantu mereka. Mereka pun datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga kedua perahu itu hampir tenggelam.
Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di malam hari ini mengalami kelimpahan di dalam Yesus adalah satu kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, hidup saya pasti mengalami kelimpahan. Amin. Di dalam Yesus, pekerjaan saya pasti mengalami kelimpahan. Di dalam Yesus, pelayanan saya pasti akan mengalami kelimpahan. Saudara dan saya yang tinggal di dalam Yesus, bukan hanya Bible mencatat dan mengatakan bahwa kita adalah ciptaannya yang baru, tetapi di dalam Yesus saudara dan saya akan mengalami kemenangan, akan mengalami sorak-sorai, akan mengalami sukacita, akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dan di dalam Yesus hidup saudara dan saya akan mengalami kelimpahan setiap hari. Sama-sama katakan dengan saya akan mengalami kelimpahan di dalam Yesus. Amin. Pertanyaan besarnya begini, mengapa di dalam Yesus kita mengalami kelimpahan? Karena yang pertama yang Tuhan ajarkan atas hidup saya, yang untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, karena memang Yesus adalah pencipta dunia ini. Dia adalah Tuhan yang menciptakan dunia ini. Bible mencatat dalam kitab Kejadian pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Bible mencatat dalam kitab Yohanes pada mulanya adalah firman. Saya koreksi Bapak Ibu Saudara. Dan di kitab Kejadian berkata, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Elohim. Dan firman itu sudah menjadi manusia, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran Bapa di surga. Itu artinya bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakan hidup kita, menciptakan dunia ini. Oleh karenanya, apa yang menjadi milik Tuhan menjadi milik kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan sediakan pun menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dilimpahi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya mengalami kelimpahan-kelimpahan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa di dalam Kristus kita mengalami kelimpahan? Karena Yesus adalah sumber kehidupan bagi umat manusia. Khususnya bagi mereka yang percaya. Ketika kita lapar, Tuhan mencukupkan kita. Tuhan memberi kita makan. Ketika kita haus, Tuhan memberikan kita minum. Ketika kita sedang dalam keadaan tersesak, tertekan, bergumul, Tuhan memberikan kita kelegaan. Ketika kita menghadapi jalan-jalan buntu, pergumulan, masalah, persoalan, hal-hal yang lainnya, Tuhan menyediakan pintu-pintu yang baru, berkat-berkat yang baru, pertolongan yang baru, sehingga pada akhirnya kita boleh melihat dan merasakan hidup kita bukan hanya disayang Tuhan, hidup kita bukan saja disertai Tuhan, tapi hidup kita disertai dengan kelimpahan, pertolongan, dan mujizatnya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah sumber kehidupan saya. Amin. Dia sumber kesembuhan kita, Dia sumber pemulihan kita, Dia sumber berkat kita. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa di dalam Yesus kita mengalami kelimpahan? Yang ketiga, karena Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kepastian. Dia tidak berdosa, Dia pasti menggenapi firman-Nya. Bahwa aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup, yaitu hidup dalam kelimpahan. Sama-sama katakan dengan saya diberi kelimpahan oleh Tuhan. Saya disertai oleh Tuhan. Saya diberkati oleh Tuhan. Saya mengalami hal-hal baik bersama dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang ditekan dengan masalah, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi situasi pergumulan yang cukup berat, ingatlah, Yesus memberikan kita kelimpahannya. Yesus memberikan kita pertolongannya. Yesus memberikan kita jawabannya. Yesus memberikan kita jalan keluarnya. Sehingga di dalam Yesus, kita tidak lagi mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang terus menekan aspek hidup kita. Tetapi kita tenang, kita percaya Tuhan di pihakku, tidak akan meninggalkanku. Dia menolongku, menolong keluargaku, menolong bisnisku, menolong usahaku. Dan apa saja yang kukerjakan bersama dengan Yesus, pasti Dia buat untuk menjadi berhasil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan langsung saja saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Saya masuk dalam inti firman Tuhan pada tema malam hari ini, hidup dalam kelimpahan.
berkat Yesus. Bagaimana kelimpahan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita? Bukankah ini yang menjadi pertanyaan dari setiap kita? Bagaimana pastor, bagaimana Pak Gembala, hidup kita pada akhirnya dapat mengalami kelimpahan dalam Kristus? Yang pertama, mari kita lihat ayat yang kelima. Dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa, tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini." Yang pertama, bagaimana kelimpahan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita? Yang pertama, ketika kita mulai menyadari perkataan Yesus. Simon Petrus mulai menyadari perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa, penuh dengan tanda-tanda heran, penuh dengan mujizat, dan penuh dengan pemulihan. Ketika Petrus mulai menyadari firman-Nya, dan dia tidak hanya sadar dengan pengalamannya, dengan pribadinya, bukan dengan pengalamannya, dia sadar Tuhan berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan, dan tolakkan perahumu agak dalam." Petrus mulai melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dia tebar jalannya ke kanan. Saudara, apa yang terjadi? Jala Petrus dipenuhi dengan banyak ikan. Kalau hari ini saudara ingin hidup dalam kelimpahan, saudara ingin rumah tangga saudara berlimpah-limpah, bisnis saudara berlimpah-limpah, usaha saudara mengalami kelimpahan. Kelimpahan di sini bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menjadikan kita pribadi yang sombong, pribadi yang arogan, pribadi yang mau menang sendiri, pribadi yang paling merasa diri hebat. Tidak. Kita mengalami kelimpahan, kita diperkaya, kita mengalami terobosan, mengalami pemulihan ekonomi karena bertujuan untuk mempermuliakan nama Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Simon Petrus menyadari bahwa perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Kalau hari ini Tuhan berkata kepada saudara, jangan takut, maka saudara jangan takut. Kalau hari ini Tuhan berkata, jangan khawatir, jangan khawatir. Kalau hari ini Tuhan berkata atas hidup saudara, tetaplah percaya. Maka saudara dengarkan perkataan Tuhan ini lewat mulut saya, lewat ibadah-ibadah, lewat mulut hamba-hamba Tuhan, lewat firman Tuhan. Saudara akan melihat kelimpahan terjadi dalam kehidupan saudara. Bukan karena usaha kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena cinta dan kasih-Nya terhadap hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti mengalami kelimpahan. Dan hidup kita harus menyadari perkataan Yesus. Simon Petrus menyadari perkataan Yesus. Simon Petrus tidak menyadari perkataan orang-orang di sekitarnya. Petrus, kita ini udah sepanjang malam nebar jala. Kita ini udah sepanjang malam cari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Siapa itu Yesus? Yesus itu baru anak usia 33 tahun. Jangan dengerin dia. Kita ini nelayan yang ahli. Ahli dalam dunia perikanan, ahli dalam dunia perdanawan, ahli dalam mata angin dan lain sebagainya, jala, perahu. Jangan dengerin Yesus. Yesus itu anak bau kencur baru umur 33 tahun. Kan kita ini mengabdikan dirinya sebagai nelayan. Tapi Petrus tidak mendengarkan ucapan, perkataan orang di sekitarnya, teman-temannya. Petrus menyadari perkataan Yesus penuh dengan kuasa. Dia berkata kepada Yesus, "Tetapi karena perintahmu, aku menebarkan jala ini." Bayangkan saudara, seorang yang ahli, seorang yang expert di bidang perikanan, perdanawan, mata angin, arah mata angin, penjala ikanan, mau mendengarkan anak berusia 33 tahun. Bernama Yesus Kristus, anak muda. Yang notabene Bible katakan dia bukan nelayan. Dia ini anak seorang tukang kayu yang hari-harinya mungkin membantu papanya Yusuf membuat pahatan kayu dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia datang suruh Petrus, "Coba tolakkan perahumu ke dalam dan tebarkan jalamu sekali lagi." Bayangkan saudara, tapi puji Tuhan, orang yang tunduk otoritas firman Tuhan, perkataan Tuhan, perkataan Yesus, maka dia akan melihat kelimpahan terjadi atas hidupnya. Bible mencatat, perahu Petrus
yang tidak menangkap ikan satu pun, satu ekor pun, pada akhirnya hampir tenggelam, saudara. Kalau saudara dan saya ingin mengalami kelimpahan dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam toko, dalam seluruh aspek kehidupan kita, sadari perkataan Yesus. Mulai sadari perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus? Aku Tuhan Immanuel yang menyertai engkau. Sadari itu, saudara. Apa perkataan Yesus? Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sadari itu. Apa perkataan Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sadari itu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Apa perkataan Yesus? Aku datang bawa kelimpahan. Sadari itu. Ketika saudara mulai menyadari, ketika saya sudah mulai menyadari, saudara akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami pembaharuan, metanoia, cara berpikir, pertobatan cara berpikir, bertindak, bersikap, bertingkah laku. Agar yang tadinya kita yang seperti dunia, diubahkan menjadi seperti Kristus Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus mulai menyadari perkataan Yesus. Saudara yang hari-hari ini sedang sakit, sedang lemah, sedang terbaring di rumah sakit, terpapar virus HIV, hepatitis, COVID-19. Sadarilah perkataan Yesus. Yesus berkata, oleh bilur-bilurku, kamu yang sakit menjadi sembuh di atas kayu salib. Aku berkata, sudah selesai. Aku menanggung sakitmu, menanggung kelemahan tubuhmu, menyembuhkan hidupmu, sehingga tubuhmu tidak menjadi tubuh sakit-sakitan, terikat dengan penyakit, terikat dengan kelemahan. Sadarilah setiap perkataan Yesus, maka saudara akan disembuhkan. Pelayan-pelayan Tuhan, sadarilah perkataan Yesus, maka saudara akan melihat kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, saudara dan saya harus menyadari perkataan Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana kelimpahan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6. Dikatakan demikian dalam Indonesia Modern Bible. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kelimpahan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita? Yang kedua, ketika kita mulai bergerak dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Simon Petrus tidak mengandalkan kehebatannya, tidak mengandalkan keahliannya, tidak mengandalkan kepintaran dan kebisaannya, tetapi dia bergerak mulai dalam tuntunan Yesus Kristus. Dia mulai melihat dan mengalami kelimpahan terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ingatlah, dalam menjalani hidup ini, ada bagian Tuhan dan juga ada bagian dari hidup kita yang harus kita lakukan, yang harus kita tindaki dalam keseharian kehidupan kita. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Bagian Tuhan melakukan apa yang dia harus lakukan. Membuat mujizat, memberkati, menolong, menyertai, dan membuat hidup kita pada akhirnya berhasil dan menjadikan kita orang yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai suami, bagian kita adalah menafkahi istri, menafkahi anak-anak, melalui berkat Tuhan. Oleh karenanya, bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita diberkati, ketika kita dilimpahi berkat Tuhan, berkat kita bertujuan untuk kita gunakan untuk memberkati istri dan anak-anak kita. Bukan untuk perempuan lain, bukan untuk berzina, bukan untuk hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oleh karenanya, sebagai suami, kita bertanggung jawab untuk menafkahi mereka. Dan berkatnya akan datang dari Tuhan. Tugas kita melayani istri, melayani anak-anak, pergi ke tempat kerja, pergi ke kantor, pergi ke toko, buka warung, pelayanan. Lebih daripada itu, Tuhan yang akan melakukan bagiannya untuk menghadirkan berkat, mendatangkan berkat, untuk membayar seluruh hutang piutang kita, tagihan kita, cicilan kita, dan menafkahi anak istri kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya juga, kita harus melakukan bergerak
tentang tanggung jawab kita. Tetapi kita melakukan itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena hasil perbuatan kita. Kita dilimpahi bukan karena kita rajin, bangun pagi sampai larut malam dan lain sebagainya. Karena saya percaya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Yang kedua, ketika kita mulai bergerak dalam tuntunan Yesus, melakukan tugas dan bagian kita, maka Dia akan melakukan bagiannya, memberkati dagangan kita, usaha kita, pekerjaan kita, semua Dia buat berhasil. Yang setuju sama-sama kita katakan, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kelimpahan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan kita? Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ketujuh dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman mereka yang ada di perahu lain agar datang membantu mereka. Mereka pun datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga kedua perahu itu hampir tenggelam. Yang ketiga, bagaimana kita dapat mengalami dan meraih kelimpahan tersebut? Yang ketiga, ketika hidup kita sepenuhnya mengandalkan pribadi Yesus. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Yesus. Saya mengucap syukur, kita mengucap syukur kalau kita punya keluarga, dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, bergelimangan harta, dan lain sebagainya. Saya mengucap syukur kalau kita memiliki teman orang popularitas, orang terkenal, jenderal hebat, hakim hebat, pengacara hebat. Tetapi percayalah, firman jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Ketika Simon Petrus menyadari, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang malam saya sudah tebar jala, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Tapi sepanjang malam, aku tidak menghasilkan satu ekor ikan pun. Tapi aku percaya, karena Yesus yang menyuruhnya. Aku percaya, aku mau bertindak, dan aku mengandalkan pribadinya. Dan alhasil, perahu Petrus hampir tenggelam dengan kelimpahan berkat Tuhan. Hari-hari ini, kalau saudara sedang mentok dalam menjalani usaha, bisnis, jualan, dagang, ingatlah, jangan andalkan kekuatanmu. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita belajar mengandalkan pribadi Yesus. Ketika kita mengandalkan Yesus, kita tidak akan dikecewakan. Ketika kita mengandalkan Yesus, perlahan namun pasti pertolongannya disediakan bagi hidupmu dan hidupku. Ketika kita mengandalkan Yesus, maka yang sakit akan disembuhkan. Ketika kita mengandalkan Yesus, yang buta akan disembuhkan, yang bangkrut akan dipulihkan. Karena di dalam Yesus terdapat jawaban yang kita cari selama ini. Karena Yesus adalah pribadi yang penuh kasih, penolong, penuh mujizat, dan penuh segala-galanya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mulai hari ini, mari kita mengandalkan pribadi Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Mari kita mulai belajar berserah dan bergantung penuh kepada Yesus. Salah satu kesukaan Tuhan adalah Dia senang untuk diandalkan oleh kita anak-anaknya. Ketika kita mengandalkan Yesus, mengizinkan Yesus berjalan di depan kita, maka setiap pergumulan, permasalahan, tantangan, tekanan akan dihalaukan, akan dihancurkan, akan dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ingat, untuk kita dapat hidup di dalam kelimpahan, yang pertama, kita sadari perkataan Yesus. Yang kedua, kita mulai bergerak dalam tuntunan Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam mengandalkan pribadi Yesus. Orang yang mengandalkan Yesus tidak akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Yesus akan menerima mujizat. Orang yang mengandalkan Yesus, rumah tangganya akan dipulihkan. Segala keterikatan dosanya akan disembuhkan, akan diampuni. Orang yang mengandalkan Yesus, dia akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Biar kami terus hidup dalam kelimpahan Tuhan. Kami ada di minggu keempat ini, kami mengucap syukur. Minggu depan kami masuk di minggu yang kelima. Kami percaya Tuhan akan membimbing dan menyertai kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Ulurkan tangan bagi setiap kami membutuhkan mujizat. Jamah kami ya Roh Kudus agar kami sembuh sempurna. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Nama yang ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan,
Amin, amin, amin. Saudara yang ada di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona, saya ingin menginformasikan bahwa besok malam kita ada ibadah kabar baik dengan tema Jangan Ambil Bagian Tuhan. Besok kita akan menerima ibadah kabar baik dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara siapkan hati, kita akan terus belajar tentang firman Tuhan di setiap Senin malamnya. Hari Rabu juga kita ada ibadah doa pemulihan. Hari Jumat kita ada doa pemulihan khusus wanita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sudah berjalan 2 minggu. Kita ibadah Minggu Anugerah pagi jam 8.30 dan jam 7 malam. Dan semuanya dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara atas support, doa, dan persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi gereja kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dilimpahi oleh berkat dan rahmat Tuhan setiap hari. Selamat ulang tahun yang berulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pernikahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia-Nya setiap hari. Yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Kita percaya minggu ini akan menjadi minggu berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan, peningkatan, kelimpahan dalam kesedaran hidup kita. Saya Pastor Verona mewakili seluruh pengurus dan pengerja Jesus Christ Church mengucapkan salam anugerah. Haleluya, haleluya. Amin, amin.